Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang utama kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, utamanya kenikmatan kesehatan, kenikmatan Islam dan iman, sehingga kita bisa menghadiri sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan kajian ibadah subuh. Sholawat dan salam semoga kita curahkan kehadapan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah sholat subuh yang berbahagia, hari ini tanggal 19 Juni 2024 seperti biasa setiap Jumat ba'da sholat subuh kita menyelenggarakan kajian ibadah subuh yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Furqon Hasbi LC. Tapi karena beliau belum kelihatan hadir, maka akan diisi oleh Ustaz lokal yang sering bercerita tentang kisah-kisah. Kepada yang dihormat Bapak Haji Yanto nanti akan mengisi sebelum Ustaz Furqon Hasbi hadir. Tapi sebelumnya marilah kajian ibadah subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Sebelumnya kepada Ustaz Yanto akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, dua bapak yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini. Alhamdulillah Allah karuniakan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan nikmat iman, yang mudah-mudahan dengan nikmat itu kita mampu mensyukurinya dengan mengisi hal-hal yang produktif, yang positif buat umur kita semua. Salam dan sholawat kita haturkan kepada Ibu Hasan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Ibu Bapak, mengisi kekosongan pada pagi hari ini, kalau kita padahal mau melanjutkan matan wasatan yang belum kelar kemarin. Tapi betul-betul ini kita isi dengan spontanitas mau gimana?
yang lain ya, tentang zuhud. Di surat Yusuf itu ada kata-kata yang menceritakan tentang asal usul kata zuhud itu. Di ayat 20 surat Yusuf, wasarau bisamanihi bahsin darohim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Di dalam Al-Quran itu ada minaz zahidin. Para ahli mengambil kata-kata itu dari Al-Quran adalah surat Yusuf ayat 20 ini. Jadi ceritanya ketika Nabi Yusuf kecil dicemplungkan sumur, kemudian ditemu oleh kafilah, kemudian dibawa ke pasar, kemudian dijual kepada orang-orang yang ada di pasar itu. Tetapi para calon pembeli ini mengatakan seperti itu tadi. Dalam surat Yusuf ayat 20 itu, wasarahu bisamanihi vaksin darohu ma'dudatin bahkan fihi minaz zahidin. Artinya adalah zahidin itu orang mati tertarik. Saya membeli ini dengan murah dan tidak dengan sepenuh hati, ada minat kepada anak yang dia itu adalah Nabi Yusuf yang masih kecil itu. Jadi kata zahidin yang diambil untuk orang-orang yang zuhud, kata para mufasir diambil dari surat Yusuf ayat 20 ini. Kira-kira zuhud itu artinya ya tidak terlalu berminat atau tidak terlalu ambisi sekali terhadap hal-hal yang bernilai dunia, tetapi menyambung ceramahnya Bapak Dahlan Rais kemarin, jadi harus seimbang umatan wasaton antara darul akhirah dan walatan sanasibah kaminat dunia itu dia harus diseimbangkan. Jadi ketika kita ke pasar, orang pengen tuku tapi ditawarin, ya tak tukunya tapi segini mau nggak? Seperti itu. Kira-kira gambarannya zuhud itu kurang berminat, ini ya belum. Orang itu menjelaskan seperti itu, minaz zahidin. Jadi pembelinya budak yang dia adalah Nabi Yusuf tadi, ceritanya itu minaz zahidin. Mereka itu orang yang kayak kita ditawari sales di mana itu loh, barangnya menarik, ini salesnya mungkin beda ya, sisi lagi akhirnya bab lain lagi. Jadi yang dibahas adalah barangnya. Jadi ketika Nabi Yusuf dijual kepada para orang yang ada di pasar itu, mereka tidak terlalu berminat untuk membelinya. Makanya payungnya ya, hanya beberapa dirham ya, beberapa dirham. Bilangan di bawah 10, bahasa Arab lupa. Pokoknya sak payungnya teman-teman. Artinya barang yang ini tadi tidak membuat orang berebut, ya, tidak membuat penasaran, tidak membuat berebut, sehingga ambisinya kurang. Nah, itulah yang dimaksud oleh kosakata zahidin, orang-orang yang zuhud. Nah, kemudian penjelasan yang lain adalah tentang zuhud adalah sebenarnya zuhud itu tidak ada kaitannya dengan jumlah kekayaan, apakah dia miskin atau dia kaya, tetapi mindset
mindsetnya adalah nilai-nilai yang ada dalam hartanya. Ketika sesuatu itu bernilai ansih atau semata-mata bernilai dunia, ya ini tidak seperti. Tapi kalau walaupun hartanya banyak, tapi dia memberikan value kepada akhirat, itu adalah masih memperoleh sifat-sifat sebelumnya. Ya, kalau Imam Hanafi itu kata sejarah orangnya kaya, perlete, keren ya, pokoknya elit lah, humble, rapi ya, dan sebagainya. Pakaiannya bagus-bagus. Tapi kalau orang alim kan punya hujah, kenapa dia melakukan itu adalah supaya terjaga muruahnya, terjaga kehormatannya, tidak mengundang kasihan dari murid-muridnya atau jamaahnya. Dan hartanya juga diperoleh dengan cara yang halal dan legal tentunya. Jadi kekayaan yang dimiliki oleh ulama itu ya tetap memberi aspek-aspek yang sifatnya minaz zahidin, zuhud ini. Karena beda dengan fenomena modern ya, kalau orang-orang yang flexing ya, hari ini ada istilah-istilah yang baru ya, flexing, pamer harta atau pamer pencapaian walaupun cara memperolehnya belum tentu legal atau halal. Nah ini jauh dari minaz zahidinya, nggak dapat mungkin ya, karena dia riaknya atau flexingnya tadi adalah menjadi tujuan dari apa yang Allah karuniakan padanya. Dan tidak jarang juga ternyata setelah sekian lama ketahuan bahwa apa yang dia fleksikan adalah harta yang tidak halal atau tidak legal. Misalnya foto yang ngarepe mobil Pak Eli Robicon misalnya gitu. Padahal pada lebih bayar Lexus tendensius ya Lexus. Ya soal itu, jadi kelihatan bahwa itu sudah milik bapaknya, dan ternyata setelah ditelusur pajaknya malah belum dibayar dan sebagainya. Ya begitu cerita di media tuh itu. Artinya ketika kita menjelaskan minaz zahidin, jadi itu jauh sekali. Nah, beda dengan ulama yang perlete misalnya, kayak kendaraannya bagus, bajunya bagus, branded, tetapi niatnya adalah supaya bahwa ustadznya ya keren, ustadz juga profesi yang membanggakan dan sebagainya, bukan flexing ya, seperti yang kita jelaskan sebelumnya tadi. Nah, cerita novel ini Pak. Nah, kemudian lanjut apa Pak? Gak siap ya, spontan ini loh. Lalu kalau biar seimbang, jadi kadang-kadang zuhud dimaknai meninggalkan sama sekali aspek-aspek keduniaan itu juga buatan saya. Kemarin kita diberi materi oleh Pak Dalan Gais tentang
sekedarnya, kurang semangat, kurang profesional, sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Nah, dengan tidak maksimal ini tidak memperoleh ihsannya. Jadi yang baik ada iman, ada Islam, ada ihsan ya. Ihsan itu kata Nabi apa? Kamu melihat Allah, atau kalau enggak kamu pasti dilihat Allah. Jadi yang baik walaupun enggak diawasi oleh atasan atau mandore misalnya, maka dia tetap bekerja dengan sebaik mungkin, seperti mengerjakan pekerjaan milik kita sendiri, ya, dengan sepenuh hati, dengan tenanan, dengan maksimal, sehingga hasilnya seperti nanti menjadi milik kita. Jadi diawasi apa tidak, pasti Allah akan mengawasi kita. Ya, sekarang bisa diawasi dengan CCTV ya. Tapi ya kalau pun belum ada, secara keimanan kita itu terus diawasi oleh Rokib, Atid itu selalu mengawal kita kanan kiri, siap menjadi sekretaris kita untuk mencatat apa yang kita kerjakan dari pagi sampai malam. Dibukukan semua, kalau dalam akuntansi itu dicatat, di jurnal, direkap, ditotal. Jadi nanti ada totalannya piro, bagi rugi, babu, dan sebagainya, ada rekapannya. Entah diawasi oleh atasan ataupun tidak, insya Allah secara keimanan malaikat Raqib dan Atid selalu membersamai kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Insya Allah orang gelem dijak cincin juga mau. Misalnya kalau orang kan kalau orang kan bisa ya, terus kalau diri lah aja keren-keren misalnya begitu. Oh ya, kalau Leo ya tidak bisa. Kalau malaikat itu garis lurus ya, tidak bisa diajak kompromi, tidak punya kepentingan apa-apa. Jadi misalnya diiming-iming apa ya umpan duit besar ya enggak, karena dia selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Terus pokoknya lurus. Catat 5 kali, tulis 5 kali, tidak mungkin akan dimanipulasi, sehingga objektif sekali siapapun dia. Misalnya tokoh atau pejabat pun ya, malaikat Raqib dan Atid itu ya renek sungkarnya, sama dengan kita warga biasa misalnya, sama aja, tidak perlu ada sungkan-sungkannya, ada pekewo, hutang budi, apa tidak mungkin, tidak ada, karena tidak ada kepentingan apa-apa kalau malaikat itu mencatat amalan kita. Dan insya Allah tingkat akurasinya harus kita yakini bahwa ketika malaikat mencatat amal ya tidak mungkin ketelisut, keliru, singsal atau semacamnya. Jadi kalau karena nggak ada ngantuknya, nggak ada tidurnya, nggak ada lengahnya, nah, CCTV mati lampu ya, pray, bubar. Kalau mati lampu atau dimatikan lampunya, ya nggak berfungsi, nggak kelihatan, seolah-olah nggak ada. Tapi kalau ini nggak perlu listrik, nggak perlu makan, nggak perlu tidur, nggak perlu uang,
frekuensinya sekian kali, semuanya catatannya fair, semua catatannya ada di sana dan tidak ketinggalan. Insya Allah nanti rekapnya akan diberikan kepada kita sebagai catatan amal. Jadi sebaliknya kalau ternyata kita merasa aman ya, sepi, temannya nggak ada orang lain, terus kita melakukan sesuatu yang sebenarnya negatif, itu pun juga dicatat sempurna semuanya, nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang ditutupi, sehingga virusnya dapat. Insya Allah nanti rekapannya tidak akan meleset. Oke, Pak, saya. Kalau diskusi Pak, kayak anak ayo strategi penyakit. Tuki sampean bawa jam 6 ya, tambah sedikit lagi. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan sedikit ya, supaya ada referensinya. Kita lanjutkan kisah yang lain tentang ya semacam salabah tetapi beda zaman. Dulu sekalian, dalam surat Al-Qasas ayat 87, kisah tentang Qarun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbatin ul quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Bapak sekalian, sedikit mengingatkan tentang kisah Qarun. Jadi bedanya zuhud, lawannya yang ekstrim adalah Qarun ya. Quran memberikan penjelasan kepada kita siapa sosok Qarun ya. Dalam surat Al-Qasas ini sesungguhnya Qarun itu adalah min qaumi Musa, hidup di zamannya Nabi Musa. Mereka melampaui batas. Orang itu kunci hartanya saja diangkut oleh 10 lebih orang-orang yang kuat. Usbatin ini dalam bahasanya ngomong sing kroso. Jadi bukan orang-orang yang krempeng-krempeng wati orang yang gawe, bukan, tapi orang-orang yang kuat. Usbah itu kalau kisahnya Yusuf itu kakak-kakaknya Usbah, adiknya Lemahlah, seperti itu gambarnya. Kakaknya sudah dewasa sehingga disebut Usbah. Adik-adik yang Yusuf sama Benyamin masih bocil ya. Lawannya bocil. Bagus sekalian,
Korun niki yang jane nggih sedulure Nabi Musa, sepupu ya Pak. Jadi mbahnya sama, mbah buyutnya itu juga nek diurutkan itu Bani Israel juga. Jadi anak-anaknya Nabi Yakub, mbah buyutnya Korun sama Musa. Nah, awal-awalnya orang yang baik, CS sama Nabi Musa, tetapi setelah berjalannya waktu, kisahnya hampir sama seperti Sa'labah itu, minta ditularkan oleh Nabi Musa untuk bisa dan sebagainya seperti itu. Kemudian dikaruniai keilmuan tentang logam mulia. Ya, kenapa Korun menjadi kaya? Salah satu kisahnya adalah secara duniawinya dijelaskan dengan diberi keahlian tentang logam, metalurgi, khususnya logam mulia yang emas, perak dan sebagainya. Sa'labah melalui peternakan, kalau Korun melalui logam mulia. Jadi ketika sejarah yang menjelaskan orang-orang kaya itu juga ada usaha atau ikhtiar duniawinya tergambar. Tidak ujuk-ujuk ceng-ceng kaya, tidak, tetapi ada karir path-nya, ada roadmap-nya yang secara manusiawi juga masuk akal. Nah, setelah itu Korun mempunyai keahlian mengolah emas lah sebenarnya namanya. Nah, akhirnya lama-kelamaan bisnisnya berkembang dan menjadi juragan, menjadi orang kaya. Nah, sama ya seperti Sa'labah kemarin, ketika kekayaan itu mencapai satu titik yang membuat lalai kepada pemiliknya, maka itu menjadi titik balik yang kurang baik bagi yang bersangkutan. Ya, ketika zaman dulu masih berjuang, masih menjadi orang taat, menjadi bersosialisasi dengan baik, tetapi setelah dia mencapai kekayaan yang cukup tinggi misalnya, kemudian boten kuat derajat tadi, kuat derajat dan akhirnya kufur kepada Allah SWT, menjadi tauhid juga, menjadi temannya sini Pak, zaman itu menjadi musuhnya Nabi Musa. Nah, sate rawuh ya, jam segini. Nah, pelajarannya ya supaya beliau masih dapat waktu, bahwa ketika Korun sudah terus berkembang usahanya menjadi kaya, maka berpaling kepada Allah SWT. Sate rawuh